Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Hana Sumarni dengan NIM 2401029. Saya dari program studi pendidikan agama Islam semester 2. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas daripada ujian akhir semester mata kuliah usul fikih dengan dosen pengampu Bapak Dr. Komarudin MPD. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 dan 12 itu menceritakan tentang hukum waris. Namun penjelasannya itu dilakukan melalui ketentuan yang umum. Tetapi dalam prakteknya terdapat pengecualian, yang mana pengecualian ini dilakukan berdasarkan ijma atau hadis. Nah, dalam ilmu ushul fikih, pengecualian itu sering kita sebut dengan metode taksis. Untuk mengetahui metode taksis, kita itu meski mengetahui apa itu am dan apa itu khas. Am itu adalah wahwa ma'amma syai'aini fasu'idan min ghairi hasrin. Itu dalam kitab Mabadi Awaliyah, bahwa am itu adalah lafaz yang menunjukkan dua makna atau lebih tanpa adanya batasan. Semua makna ketika sebuah lafaz itu mencakup dua makna atau lebih, maka itu disebut dengan am. Sedangkan khos adalah wa ma la yanawalu min syai'aini fasaidan min ghairi hasrin. Sesuatu yang menunjukkan atau sesuatu yang tidak memperoleh dua makna ataupun lebih, berarti khos itu memang hanya satu makna, tentu khusus. Sedangkan tahsis adalah metode atau proses membatasi makna yang am, membatasinya dalil yang am dengan dalil yang khusus. Adapun cara mentahsis sebuah dalil yang am itu bisa dilakukan dengan dua. Yang pertama mutahsil. Mutahsil itu secara langsung. Kalau Quran misalnya ayat memang ayat tersebut ditahsis dengan ayat yang sama, jadi ayatnya satu ayat, pentahsisannya secara langsung. Sedangkan munfasil itu berpisah. Bisa jadi ayat Al-Quran ditahsis dengan hadis, bisa jadi ayat Al-Quran ditahsis dengan ayat Al-Quran namun berbeda waktu. Bisa jadi ayat Al-Quran ditahsis dengan ijma ataupun yang lainnya. Nah, contoh misal tadi dalam Quran surat An-Nisa ayat 11, yang mana ini bersifat am karena dikatakan usikumullahu fi auladikum. Ini adalah sebuah lafaz yang am, yaitu lafaz auladikum. Namun ditahsis ada metode membatasi, adanya metode mengkhususkan, yaitu ada hadis yang berbunyi la yarithu al-muslimu al-kafiru, dan ada hadis yang berbunyi la yarithu al-qatilu. Yang awalnya semua anak itu mendapatkan hak waris, ternyata setelah adanya pentahsisan dengan tahsis munfasil, itu dengan hadis yang tadi saya bacakan, maka seorang muslim itu tidak bisa mewarisi ataupun tidak bisa mendapatkan waris dari orang yang non muslim, yang kafir dan seorang pembunuh. Dan ketika anaknya adalah seorang pembunuh ataupun sebaliknya orang tuanya, maka tidak ada hak untuk saling waris mewarisi. Apakah dalil am itu akan tetap berlaku ketika setelah ditahsis? Maka dalil am itu tetap berlaku untuk semua yang tidak termasuk dalam pengecualian, karena tahsis itu untuk membatasi,
bukan untuk menghapus hukum yang ada atau hukum yang asli. Contohnya yang memang ada contoh yang memang sudah relevan saat ini dalam keluarga modern. Contoh seperti adanya pengangkatan anak tiri ataupun anak angkat. Nah, adanya anak angkat dan anak tiri itu tidak termasuk dalam ahli waris. Nah, adanya hukum bahwa anak tiri dan anak angkat tidak termasuk ahli waris itu melalui proses pentahsisan dengan cara ijma atau qiyas. Karena ijma atau qiyas itu menghasilkan bahwa hanya anak yang secara biologislah yang dapat mendapatkan waris, sebagaimana Quran surat An-Nisa ayat 11 itu. Yang kedua yang saat ini terjadi adalah seorang anak yang berbeda agama atau keluarga yang memang berbeda agama. Misalnya ayahnya seorang muslim namun anaknya murtad dan menjadi seorang kafir. Nah, di sini terjadi pentahsisan bahwa seorang anak yang kafir itu tidak bisa menjadi ahli waris. Yang ketiga adalah seorang pembunuh. Ketika anaknya adalah seorang pembunuh, maka tidak bisa mendapatkan waris. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi Wata'awanu 'alal birri wattaqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan. Nah, ayat ini sering dijadikan landasan kewajiban bekerja sama dalam kebaikan. Nah, adanya kewajiban tersebut itu datang dari lafaz ta'awanu. Ta'awanu ini adalah bentuk amar. Nah, terus mengapa menjadi wajib? Karena kita meski tahu apa hukum asal dari amar atau dari perintah. Namun sebelum kita mengetahui hukum asal dari amar, kita meski tahu apa itu amar. Amar itu adalah wawa tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Tuntutan mengerjakan sesuatu dari yang lebih atas ke yang bawah. Contohnya seperti seorang ayah yang memerintahkan kepada anaknya atau yang menyuruh anaknya, maka perintah dari ayah itu disebut dengan amar. Lalu apa hukum asal dari amar atau dari perintah? Dalam kitab Mabadi al-Waliyah disebutkan bahwa hukum asal dari amal itu adalah wajib. Al-aslu fil amri lil wujub ila madalla dari dalil ala khilafihi. Hukum asal perintah adalah wajib kecuali ada dalil yang menunjukkan pada selainnya. Contoh yang tadi dalam lafaz. Lalu mengapa lafaz ta'awanu ini menjadi landasan kewajiban bekerja sama dalam kebaikan? Karena dalam lafaz ta'awanu itu merujuk pada perintah yang wajib, jadi tidak merujuk pada perintah yang sunnah ataupun perintah yang mubah. Mengapa merujuk pada perintah yang wajib? Karena kan tadi fi'il amar itu makna asalnya itu wajib. Nah, lafaz ta'awanu ini memberi makna secara umum atau wajib secara umum. Jadi yang nantinya itu akan mendatangkan wajib yang wajibnya itu fardu kifayah, atau fardu kifayah itu yaitu saqatul haraju fil baqi, gugurnya hukuman bagi seseorang karena sudah ada yang mewakilinya. Karena dalam lafaz ta'awanu 'alal birri wattaqwa ini tidak ada yang menjadi kurinah atau tidak ada yang menjadi alasan untuk merujuk pada sunnah dan mubah, maka ta'awanu di sini merujuk pada wajib. Namun wajibnya itu adalah
fardu kifayah, karena untuk bentuk ta'awanu ini adalah bentuk fi'il amar yang menunjukkan jamak, yang berarti untuk semua orang, namun dilakukan secara kolektif atau tidak individu. Nah, terus bagaimana argumentasi usuliyah terhadap ayat wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa? Nah, di sini lafaz ta'awanu adalah bentuk fi'il amar, yang mana fi'il amar itu menunjukkan hukum yang wajib asal, itu menunjukkan yang wajib atau asal. Dan dalam ayat ini tidak ada qarinah atau tidak ada alasan atau tidak ada lafaz yang menunjukkan bahwa amar di sini itu redaksinya mubah ataupun sunnah. Adapun contoh kasus daripada sosial keagamaan dan yang membutuhkan ijtihad, contoh seperti dalam kasus bantu kegiatan sosial keagamaan, misalnya komunitas membantu fasilitas umum seperti masjid, sekolah, atau klinik, yang mana dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 itu menjadi rujukan untuk menilai apakah itu wajib, yaitu wajib fardu kifayah atau hanya sunnah. Nah, menganalisisnya, jika semua orang saling membantu, maka gugur kewajiban umat yang lainnya. Namun jika tidak ada sama sekali yang membantu, maka timbul tanggung jawab fardu kifayahnya untuk semua orang. Jadi harus ada yang menunaikan, harus ada yang mewakili. Contoh lain, misalnya kerjasama lintas agama untuk kemaslahatan umum. Contohnya kerjasama dalam menangani kemiskinan, bencana, atau pelestarian lingkungan, yang mana ini itu termasuk bir atau kebaikan sosial. Tapi perlu ijtihad dalam membedakan antara kerjasama itu wajib syariah jika kerjasama tersebut menimbulkan manfaat yang besar dan mencegah bahaya. Dalam artian berarti kerjasama di sini itu caranya tidak keluar dari hukum-hukum agama. Jadi kesimpulannya, hukum asal daripada amar itu wajib, dengan apabila si amar tersebut tidak ada indikasi tambahan atau tidak ada indikasi yang menunjukkan mubah ataupun sunnah. Contohnya dalam lafaz ta'awanu ini menjadi landasan kewajiban bekerja sama, karena memang lafaz ta'awanu tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa lafaz tersebut sunnah ataupun mubah. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sariqu was-sariqatu faqat'u aydiyahuma jazaa'um bima kasaban nakalam minallah wallahu azizun hakim. Disebutkan perintah potong tangan pencuri, namun dalam ayat ini tidak dijelaskan batasan barang yang dicuri. Mengenai batasan dalam usul fikih itu dibahas dalam bab mutlak dan muqayyad. Apa itu mutlak, apa itu muqayyad? Mutlak dalam kitab Mabadi Awaliyah madalla ada mahiyatin bila qaidin min quyudiha, sesuatu yang menunjukkan hakikat dengan tanpa adanya keterikatan. Contohnya seperti tadi dalam Quran surat Al-Maidah adalah lafaz aydiyahuma, potonglah faqatau aydiyahuma, potonglah tangan pencuri, kedua tangan pencuri. Nah, lafaz aydiyahuma itu termasuk
daripada lapan mutlak. Mengapa? Karena tidak dijelaskan bagian tangan yang mana yang harus dipotong, tidak dijelaskan ukuran barang yang dicuri, juga tidak dijelaskan bagaimana kondisi pencurian. Adapun muqayyad itu yaitu madala alal mahiyati biqaidin min quyudiha, sesuatu yang menunjukkan hakikat dengan adanya keterikatan. Jadi kalau mutlak itu tidak ada batasan, kalau muqayyad itu ada batasan. Contohnya seperti hadis Nabi, hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi la tuqta'u yadu syarik illa fi rub'i dinarin fasaidan. Tidak dipotong tangan pencuri kecuali jika barang yang dicuri bernilai seperempat dinar atau lebih. Nah, hadis ini adalah dalil muqayyad. Yang menjadi muqayyad dalil mutlak yang tadi, yaitu yang Quran surat Al-Maidah ayat 38. Mengapa disebut dalil muqayyad? Karena dalil ini membatasi batas nilai minimal atau hukuman potong tangan. Jadi ini membatasi yang awalnya tadi tidak disebutkan ukuran nilai barang yang dicuri. Dengan adanya dalil muqayyad ini, hukum menjadi jelas bahwa yang dipotong itu ketika yang dicuri barang itu seperempat dinar atau lebih. Lalu kapan mutlak dibawa kepada muqayyad atau kapan yang awalnya dalil mutlak? Namun dalil mutlak kalau ada dalil muqayyad dan hukum yang ditetapkan itu dalil muqayyad. Ketika hukum teks keduanya yaitu muqayyad dan mutlak itu membahas hukum yang sama, membahas konteks yang sama. Contoh seperti tadi Quran surat Al-Maidah ayat 28 itu membahas tentang pencurian. Lalu ada juga dalil muqayyad hadis Kanjeng Nabi yang sama-sama menolak hukum yang ditetapkan menjadi muqayyad karena ada dalil muqayyad. Yang kedua, ketika tidak bertentangan bagaimana maksudnya? Yaitu ketika dua dalil tersebut, yang pertama mutlak, yang kedua muqayyad, maka ketika bertentangan atau hukumnya berbeda, ayat mutlak tidak bisa dibawa ke muqayyad. Contohnya seperti ayat memotong tangan pencuri dalam Quran surat Al-Maidah. Kata tangan itu mutlak karena tadi sudah saya sebutkan. Tapi dalam ayat tentang wudu, Quran surat Al-Maidah ayat 6 disebut bahwa tangan membasuh tangan sampai siku. Di sini tangan hingga siku itu muqayyad. Kenapa? Karena ada batasan. Karena hukumnya berbeda, yang Quran surat Al-Maidah itu tentang hudud dan yang Quran surat Al-Maidah ayat 6 itu tentang toharoh, maka mutlak tidak bisa dibawa ke muqayyad. Adapun tanggapan ulama usul fikih dalam kasus pencurian seperti ini, yaitu dipotongnya tangan seorang pencuri jika sudah memenuhi syarat-syarat. Syarat yang pertama itu nilai yang dicuri atau barang yang dicuri itu mencapai nisab, yaitu seperempat dinar yang tadi sudah disebutkan dalam hadis. Yang kedua, barang yang dicuri itu ada di tempat yang hizr atau ada di tempat yang aman. Maka jadi ketika si barang sudah disimpan di tempat aman, di tempat yang aman namun tetap ada pencurian, maka pencuri tersebut memang berniat untuk mencuri. Kecuali jika memang barang disimpan atau dibiarkan di tempat yang umum tanpa adanya penjagaan, maka itu tidak ditetapkan hukum memotong tangan. Yang ketiga, ketika pencurian dilakukan dengan sengaja, yaitu dengan secara sadar, bukan karena lupa, bukan karena terpaksa, atau memang salah ambil, memang itu dilakukan dengan sengaja tanpa adanya apapun, tanpa adanya alasan apapun.
Selanjutnya yaitu ketika si barang yang dicurinya itu tidak ada subhat atau tidak ada keraguan, dalam artian kepemilikannya memang tidak jelas. Jika pemiliknya tidak jelas atau memang adanya keraguan lain, maka hukuman memotong tangan itu tidak ditetapkan atau tidak dijatuhkan kepada pencuri tersebut, karena ada kaidah idrakul hudud bil asyubhat, tolaklah hukum hudud karena adanya keraguan. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Nah, terus bagaimana sistem hukum Islam ini diterapkan di Arab Saudi ataupun di Aceh? Adapun sistem ini diterapkan di Arab Saudi itu memang memakai hukum Islam. Mereka tetap menetapkan hukum hudud termasuk potong tangan. Namun hukuman ini jarang dilakukan karena syaratnya memang sangat ketat yang tadi saya sebutkan. Jika memang syarat dari yang tadi saya sebutkan tidak dipenuhi salah satunya, maka hukum dipotong tangan itu menjadi tidak berlaku atau diberi hukuman yang lebih ringan. Di Aceh hukum kasus seperti ini itu menggunakan hukum pidana Islam lokal. Jadi hukumannya tidak langsung hukum memotong tangan, dipotong tangannya, namun bisa jadi dicambuk, bisa jadi didenda ataupun dipenjara sesuai daripada nilai barang minimal yang tetap dipertimbangkan tadi. Jadi prinsip mutlak dan muqayyad tetap diterapkan sebagai landasan usul fikih agar hukuman tidak berlaku secara acak-acak atau secara zalim dan tetap dinilai adil.